Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu jalan-jalan, kembali lagi bersama kami di channel Partner Jalan-Jalan. Kali ini Partner Jalan-Jalan akan melakukan pendakian ke Gunung Butak dengan ketinggian 2868 meter di atas permukaan laut. Gunung Butak ini terletak di daerah Kabupaten Malang, kalau nggak salah daerah Batu ya guys. Dan diperlukan estimasi kurang lebih 3-4 jam, karena sekarang saya lagi di Gresik untuk menuju ke basecamp Gunung Butak via Panderman. Ingin tahu keseruan kita pada pendakian kali ini dan dengan siapa saja kali ini Partner Jalan-Jalan akan melakukan pendakian? Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari kita. Dan tentunya jangan lupa simak videonya sampai habis. Oke, let's go. Malam ini kita telah melakukan simaksi dengan biaya 15.000 per orang agar besoknya kita bisa langsung trekking pagi. Dan tentunya yang perlu dipersiapkan untuk simaksi ini hanya KTP ketua rombongan untuk dijadikan jaminan dalam perjalanan nanti. Pagi ini hari Sabtu tanggal 10 April 2021 kami mulai melakukan pendakian menuju ke tempat camp Savana Gunung Butak. Dan tak lupa untuk kita agar pemanasan dan berdoa terlebih dahulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pendakian kali ini kita diberikan keselamatan dan kelancaran. Mulai. Jam 7 kita mulai melakukan pendakian menuju ke Savana Butak dan estimasi kurang lebih
7 sampai 8 jam ya guys. Oke, lanjut. Berjalan kurang lebih 2 menit sudah ada sumber sebelah kiri dan jalur pavingnya udah habis. Kita akan menemui persimpangan. Jika kalian ke kiri, kalian menuju ke Anderman. Jika ke kanan, kalian menuju ke Gunung Mita. Lihat kita menemui persimpangan lagi dan kita ambil jalur yang sebelah kanan guys, sesuai dengan tanda. Oh ternyata salah guys, ini kita ambil jalur sebelah kiri lagi, ada persimpangan lagi. Ini jalurnya agak licin karena kita mendaki di musim hujan, jadi kalian harus agak hati-hati. Nah kita menemui persimpangan lagi, ke arah Mita lurus ke kiri ke arah Panderman. Nah, jadi setelah berjalan kurang lebih 15 menit dari base camp, kalian akan menemui persimpangan lagi. Untuk jalur yang lurus, kalian itu ada keterangannya ditutup, jadi kita ambil jalur yang sebelah kiri. Oke. Ini setelah berjalan kurang lebih 3 menitan dari persimpangan tadi, kalian akan menemui persimpangan lagi dan kalian ambil jalur yang kanan. Ini ya jalurnya.
jalurnya agak licin. Yuk lanjut. Setelah kalian berjalan kurang lebih 20 menit, kalian akan disuguhi pemandangan di sebelah kanan gunung, sebelah kanan jalur maksudnya. Mantap. Setelah kalian berjalan kurang lebih 30 menit, ini kondisi treknya becek-becek dan baunya amis guys, dan banyak cacing tadi di perjalanan. Mungkin itu yang membuat jalanannya baunya agak amis. Dan trek pasir yang berbatu. Dan jalannya ini mulai nanjak ya guys. Yuk lanjut. Nah, setelah jalur berbatu tadi habis, kita menemui persimpangan. Dan untuk Gunung Butak kita ambil jalur sebelah kanan. Pemandangan dari sebelah kanan jalur guys. Yuk lanjut. Setelah kalian berjalan lebih 35 menit, ini ada persimpangan lagi. Kurang tahu ya, kayaknya jalurnya sama. Kita ambil yang landai aja. Dari bawah tadi untuk sampai sini lumayan tanjakannya guys, dan jalannya licin, dan banyak jalur yang memang tengahnya bolong. Itu disebabkan karena memang dilewati oleh sepeda motor, seperti jalur seperti ini. Dan itu cukup buat licin ya guys, buat jalurnya terbelah jadi dua. Sampai sini kalian tetap lurus. Setelah kalian berjalan kurang lebih 40 menit, ini udah ada persimpangan lagi. Kita ambil jalur yang sebelah kiri. Sesuai. Lebih 40 menit, ini kita udah sampai di persimpangan. Kita ambil jalur yang sebelah kanan. Setelah ada enggokan tadi yang ada pelangnya tulisan Butak, ini jalurnya lurus saja. Yuk lanjut. Setelah kalian berjalan kurang lebih 3 menitan dari persimpangan yang tidak ada pelangnya tadi, ini ada pertigaan lagi. Kita ada untuk lewat jalur sebelah kanan sesuai pelang. Yuk lanjut. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam 10 menit, dan kita udah melewati beberapa tanjakan yang memang licin, dan jalurnya juga banyak yang becek, banyak air yang menggenang. Seperti ini guys, banyak sekali dijumpai jika di musim hujan. Mungkin kalau di musim kemarau berdebu mungkin ya. Ini ada pelang menunjukkan puncak Butak, gerak lurus. Nah, kayaknya di depan udah pos 1 guys. Yuk kita lanjut di depan aja yuk. Miris ya guys, banyak sampah berkeliaran. Satu Gunung Butak ya. Ini ada beberapa tenda pendaki yang camp di sini. Berapa ya?
sampai di pos 1 dan estimasi kurang lebih 1 jam 15 menit. Dan setelah pos 1 tidak ada 2 jalur. Mungkin kita akan ambil jalur yang kiri, itu ada pelangnya. Karena yang sebelah kanan ini jalur lama untuk menuju ke tanjakan Batu. Kalau tanjakan Batu itu kan licin, jadi kita ambil jalur yang melipir aja biar kita santai. Dan rencananya kita akan istirahat dulu sambil sarapan-sarapan di sini. Oke, yuk. Kondisi di pos 1 udah terdapat ketek. Nah, keteknya guys. Nah, video mulai lari. Yang bawa makanan harap berhati-hati. Apa yang mengungsikan carrier Terpantau di pos 1. Setelah istirahat kurang lebih setengah jam, kita mulai melanjutkan perjalanan. Buat jalur melipir di sebelah kanan ada sumber. Ini jalurnya agak rumput guys. Setelah pos 1. Wow, Nah, ini ada genangan air yang meluncur baru saja berjalan. Jalannya udah digenangi air. Nggak tahu, mungkin entah ada pipa yang bocor atau di atas hujan ya guys. Nah. Oh ini guys, oh, sengaja dibocor kayaknya. Oh, yuk lanjut. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, masih ditemani dengan jalur air. Parah, licin. Jalurnya sangat licin guys, harus hati-hati. Setelah berjalan kurang lebih 25 menit dari pos 1, ini jalurnya nanjak terus, ada ampun, ditambah jalur air tadi. wow, landai. Udah dinanti, ada tanjakan lagi. Oh, landai sekali. Lanjut. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, tadi kita menemui persimpangan. Ini kita ambil jalur yang sebelah kiri untuk mempersingkat waktu. Namun jalurnya lumayan nanjak ya. Desa ya Mi, sedesa. Tarik kak. Tak kuat. Balik aja. Ambekane. Setelah berjalan kurang lebih
40 menit masih di tanjakan, entah apa namanya guys. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, ini jalurnya udah agak landai. Mantap. Setelah berjalan lebih 2 menit dari jalan yang sudah landai, ini kita menemui persimpangan. Ini kita jalan ke kiri ya guys, karena yang jalur ke kanan ini jalur yang landai di persimpangan bawah tadi. Tembusnya sini. Setelah berjalan kurang lebih 50 menitan, nah ini harus berhati-hati, ada jalur longsoran. Sudah benar hati. Hati-hati. Pos 1. Kurang beberapa menit lagi guys. Yuk. Lanjut. Perjalanan menuju pos 2. Masih 1 jam. Gak obe, gak opo. Maron, go. Kan, tak udah tahu. Alhamdulillah, ini kita udah sampai di pos 2. Itu estimasinya kurang lebih 1 jam. Dan di pos 2 ini cocok untuk 10 sampai 12 tenda ya. Sedangkan untuk di pos 1 itu kurang lebih 15 sampai 20-an untuk tenda. Karena ini lumayan luas tempatnya. Udah, yuk lanjut. Hai. Akan perjalanan dari pos 2. Ini jalurnya agak rumbuk tapi masih terlihat. Masih landai. Tidak seperti dari pos 1 ke pos 2 tadi. Nanjaknya ampun-ampun. Yuk lanjut. Setelah berjalan kurang lebih 7 menit, ini udah ada plang menuju ke puncak. Nah ini jalurnya, kita lurus terus. Jalurnya dari pos 2 dominan landai ya. Dari tadi masih landai-landai, landai pokoknya. Bonus ibaratnya. Cuman jalurnya agak rumbuk-rumbuk. Banyak tanaman yang membentuk seperti terowongan. Jadi hati-hati buat kalian yang bawa carrier agar tidak sobek nanti. Oke lanjut. Setelah kalian berjalan kurang lebih 20 menit, ini jalurnya mulai menanjak, perlahan-lahan menanjak. Yuk lanjut. Setelah kalian berjalan kurang lebih
35 menit dari pos 2. Kondisi jalurnya masih nanjak tipis-tipis, tapi lumayan menguras tenaga ini. Masih lebat hutannya. Yuk lanjut. Setelah berjalan kurang lebih 55 menit, jalurnya agak nanjak ini dan lumayan rumput, dan cuacanya mulai panas, mantul pokoknya. Lanjut. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, kita udah mau sampai di pos 3, dan kayaknya ini masih terus. Untuk jalurnya ya masih landai-landai santuy, cuman ya seperti tadi cukup menguras. Tuh, yuk lanjut. Monggo Mas. Pun. Alhamdulillah, setelah kita berjalan dari pos 2 kurang lebih sekitar 1 jam 5 menit, kita udah sampai di pos 3. Untuk jalurnya kurang itu lumayan landai-landai, tapi cukup panjang kalau sampai 1 jam itu. Dan di sini di pos 3 ini itu muat tuh sekitar 20 tendaan. Jadi kalian kalau nggak mau capek-capek sampai ke Sabana bisa camp di sini. Oke, lanjut. Ada ya. Itu mereka Mas. Iku mau ket mau ning kono iku. Ngombe kok. Kok tutup nih yo? Tutup. Monggo, Mas. Nggih. Dilungkas. Nggih. Ada tak kembali ya? Monggo Mas. Monggo. Udah mulai melakukan perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Jalur sebenarnya. Berjalan kurang lebih 10 menit kita akan menemui tanah lapang yang lumayan luas, cukup untuk 4-5 tenda. Dan untuk puncak arahnya jalur yang sebelah kiri ya guys.
Ini ada 2 jalur. Setelah berjalan kurang lebih 40 menit, ini jalurnya nanjak banget guys. Mantap. Dan juga kondisinya agak licin. Menuju ke pos 4 atau sabana. Mantap. Lanjut ya. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam dari pos 3, ini jalurnya masih nanjak banget. Woi, cukup menguras tenaga. Tanjakan tok. Pemandangan sebelah kiri jalur. Setelah 1 jam perjalanan, yuk lanjut. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam 15 menit, kali ini jalur sudah lumayan nanjak dan masih didominasi oleh pohonan pinus di sekeliling kita. Bisa dilihat ya, banyak pohon pinus. Ini kita melakukan perjalanan turun guys, karena tadi ada gempa yang buat ini tadi goyang semua guys. Bukitnya goyang ini tadi. Kita cari amannya aja. Makanya kita putuskan turun aja, karena keselamatan yang terpenting. Kali ini puncak yang terpenting bagi kita. Meskipun kita ini pendaki awalnya pengen ke puncak, tapi keselamatan lebih utama. Takutnya nanti ada susulan guys. Ini kita perjalanan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada gempa susulan guys. Ini tadi ngeri parah gempanya. Perjalanan turun.
Monggo. Iya, Monggo Mas. iya, monggo. Ini tuh tegel kan. Bunyi ngono. Heran aku. Iso adekku langsung telepon ini. Iso ono sinyal, butuh pada. Rasa sih Bung. Amit ya. Monggo. Monggo. Monggo Mas, amit ya. Serut airnya. Sampai pas loro iki. Monggo Mas. Iya. Mas juga masih jauh, Mas. Lumayan Mas. Ombong. Banyak orang Mas. Banyak. Rame lah. Sendirian Mas. Banyak Mas. Monggo Mas. Amit ya. Monggo. Monggo. Tos. Podo. Kok gak ngurang blas ya.
satu mana? Garam itu. Monggo. Saya nggih. Ada di Pak. Jauh mas, pasti. Lumayan mas. Pas 2 masih jauh dah. Jauh. Monggo mas.
Soalnya Mas. Iya kesuwen di dhuwur Mas ngenteni kancane. Temen Mas dhuwur mau Mas. Saya amit nggih. Ngomong-ngomong balik Mas. Nggih. Amit nggih. Monggo Mas. Sorry. Ini jarang sapiane. Mas, nyu kabeh iki. Aduh. Apa? Monggo. Monggo. Itu. Sanduk rek. Saya seprane Mas. Tuh. Sanduk. Delok.
jam. Monggo Mas. Duduk ngebut sur. Ada kira, aduh kuat. Jangan. Tapi kan kamu ngomong, nggak paham. Kung tahu tutup yang base camp nanti aku bopol kung market ini. Hah? Yang jeding sik. Kuat itu aku. Alhamdulillah kita udah sampai di base camp teman-teman. Coba itu kan. Enggak. Wah, jane men yo. Sosis mau yo. Apa? Sosis. Goreng-gorengan mau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia Partner Jalan-Jalan, dan alhamdulillah saya dan dua kawan saya sudah sampai rumah dengan selamat, dan saya ucapkan mohon maaf atas kejadian yang berada di luar nalar kami atau bencana alam, yakni gempa yang terjadi dalam ekspedisi atau pendakian Gunung Butak kemarin. Dan kita doakan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, dan tentunya untuk para korban agar senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran. Saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika menghadapi gempa di Gunung Butak kemarin. Jadi pada waktu itu kami sedang beristirahat di pohon pinus, yakni pohon pinus ini berada di 1 jam ya kalau nggak salah sebelum pos 4 atau Sabana Gunung Butak. Dan pada saat itu saya minta foto ke teman saya, dan ketika saya minta foto ke teman saya itu langsung keliru menekan video bukan foto. Nah, pada saat gempa mulai mengguncang itu sempat tervideo sedikit ketika HP itu mulai jatuh, yang di video sebelumnya itu bisa dilihat. Dan ketika itu gempanya itu mengguncang kurang lebih 1-3 menit dan lumayan lama, dan kita saat itu langsung shock dan kaget. Dan satu kawan saya itu udah ada yang langsung kupu, ingin langsung turun lah, dan saya di situ tempat itu hanya terdiam dan mencoba untuk tenang, untuk berpikir secara matang antara melanjutkan perjalanan atau turun. Dan setelah berpikir, saya langsung berpikir untuk turun dikarenakan 2 faktor, yakni yang pertama saya takut akan gempa susulan, dan yang kedua karena kondisi cuaca di atas yang ketika itu hanya terdengar petir, jadi otomatis mending saya turun aja lah. Dan saya akhirnya pun fix atau membicarakan mata-mata dengan kedua teman saya, dan setelah itu kita langsung TW turun. Dan inilah perjalanan saya ketika turun, yakni ketika baru sampai pohon pinus kita lari untuk turun dan berjalan cepat hingga sampai di pos 2. Dan ketika sampai di pos 2 itu kondisinya sudah hujan, dan seakan-akan kita itu kayak gak boleh pulang gitu. Dan setelah itu kami langsung mendirikan flysheet agar kita tidak basah semua ya. Dan setelah itu ketika hujannya udah mulai reda, kita mulai packing karena kemudian hujan lagi. Akhirnya saya bicarakan bersama kedua teman saya, wah mana nih enaknya, terabas saja lah. Oke, terabas. Akhirnya kita terabas dari pos 2 itu jam 3:30 sampai base camp itu maghrib mau isya jam 6:30 lah di situ. Ketika kami berjalan itu kan jalannya nurun dan sangat licin, dan kalau dihitung mungkin bisa lebih 20-an kali kami terjatuh. Ditambah satu kawan saya yang memang ada cedera, yakni penyakit bawaan, sehingga kita pun tidak bisa untuk berjalan secepat mungkin. Jadi kita juga harus mengimbangi lah, biar kita sama-sama naik bareng juga turun bareng. Dan alhamdulillah ketika kita sampai di base camp, kita langsung menuju ke tempat menginap awal, yakni di warung di bawah base camp ya. Dari situ
kita bisa istirahat, nyantai dulu. Sambil nyantai kita sekalian ambil KTP dan bersih-bersih diri. Dan rencananya kita mau malam itu pulang juga, namun karena malam itu masih gerimis dan hujan, akhirnya kita nginep lagi. Di situ kita bertemu rombongan dan banyak berbincang-bincang mengenai gempa yang terjadi. Tapi setelah saya melihat di BMKG, ternyata gempanya bukan 6,7 skala Richter, karena sudah dilakukan pemutakhiran. Jadi gempanya itu 6,1 SR. Dan besoknya kami kembali lagi mengalami gempa susulan, dan yang saya firasatkan akhirnya benar. Dan setelah dapat 5 menit langsung lihat HP, lihat notif, gempanya 5,5 skala Richter. Wah, parah ini. Dan setelah dimutakhirkan kemarin saya lihat lagi, ternyata 5,1 skala Richter. Dan ketika itu kan habis makan pecel, pecelnya udah habis, piring-piring taruh di samping saya di meja. Itu rasanya kayak pas gempa itu getar-getar gimana gitu. Wah, aduh parah. Akhirnya ketika dapat 1 jaman setelah itu kami langsung packing, karena kita juga masih takut akan gempa susulan lagi. Parah pokoknya. Nah, itulah pengalaman kami. Dan satu lagi sebenarnya, ketika turun maghrib itu sebenarnya tidak disarankan, karena kemarin kami banyak sekali mengalami gangguan seperti sekelebatan lah. Tapi alhamdulillah bisa sampai scam sebelum bisa, karena memang kami juga minim penerangan. Saya kira nggak sampai trek malam lah, karena memang keadaan darurat sehingga kita harus melakukan perjalanan sampai scam mau gak mau, gimana caranya. Dan mungkin itulah perjalanan kami. Semoga perjalanan ini tidak menjadikan trauma kepada partner jalan-jalan atau para penonton partner jalan-jalan atau dulur-dulur partner jalan-jalan untuk melakukan ekspedisi ke seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri. Dan intinya kita harus bisa berpikir secara sehat antara ego dan keselamatan. Jadi kita harus bisa tentunya mempersiapkan baik secara mental maupun fisik, agar ketika kita mengalami hal-hal yang sedemikian bisa berpikir secara matang tentunya, agar kita lebih hati-hati lagi. Seperti kata akun-akun Instagram, lakukan petualangan sedini mungkin dengan berhati-hati. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Mohon maaf jika terbelit-belit, mungkin ini baru pengalaman saya vlog menceritakan pengalaman gempa di Gunung Putak kemarin. Parah pokoknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sobat partner jalan-jalan.